Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda. Kembali dengan program kesayangan kita bersama Lintas Bandung Sepekan. Minggu ini mengawali bulan Juni 2025, edisi 1 Juni 2025. Kami hadir ke hadapan Anda dengan beragam informasi yang telah kami siapkan Banjarmasin dan sekitarnya. Bersama saya, Lini Asalina. Berikut pemirsa kami hadirkan informasi selengkapnya. Baik pemirsa, mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Bandung Sepekan minggu ini. Pemirsa, berdasarkan data yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin hingga pertengahan Mei 2025, terjadi 70 lebih kasus kekerasan perempuan dan anak di Banjarmasin. Rata-rata didominasi kekerasan fisik, verbal, dan pelecehan seksual. Banyaknya kasus kekerasan itu diakibatkan faktor internal, ekonomi, serta pengaruh gadget pada anak. Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Banjarmasin naik pada triwulan pertama 2025 jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kepala UPTD PPA Banjarmasin, Susan menyebut hal ini karena masyarakat semakin berani untuk melapor. Susan mengungkapkan kasus kekerasan yang dilaporkan kepada pihaknya mencakup kekerasan fisik dan verbal, dan yang mendominasi lainnya yakni pelecehan seksual pada anak. Banyak adalah kekerasan fisik, kemudian juga ada pelecehan seksual. Dua dominasi itu. Dan sampai saat ini yang tercatat ada 74 kasus, Pak. Yang sudah terregister sampai pertengahan bulan Mei. Terkait hal ini, pihaknya terus menggencarkan sosialisasi ke sekolah terkait anti-bullying untuk mencegah terjadinya kekerasan verbal di sekolah. Ia berharap sosialisasi yang dilakukan pihaknya ke sekolah-sekolah bisa mengurangi potensi bullying. Dirinya juga berharap ke depannya semakin banyak masyarakat yang melek akan pentingnya melaporkan kasus-kasus kekerasan baik di area tempat tinggal maupun sekolah. Dan dengan gencarnya upaya sosialisasi itu bisa meningkatkan kesadaran melaporkan apabila terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan. Murtasiah, Banjar TV. Kasus dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga pertengahan bulan Mei 2025 ini yang masuk di UPTD PPA Banjarmasin, ada sekitar 70 lebih kasus yang terregister. Banyaknya kasus kekerasan itu diakibatkan faktor internal, seperti perilaku pelaku kekerasan, dan paling banyak terjadi akibat faktor ekonomi di masyarakat, serta pengaruh gadget pada anak. Ini seperti disampaikan Kepala UPTD PPA Banjarmasin, Susan, beberapa waktu lalu. Itu justru datang terus. Bu, penyebab selain dua tadi dipengaruhi faktor ekonomi kan Bu, atau kayak apa Bu? Semua faktor. Atau psikologi? Pertama juga pengaruh pergaulan kalau untuk anak-anaknya, mereka karena dari gadget itu sendiri. Kemudian kalau untuk kasus KDRT perempuan itu banyak dari segi ekonomi. Untuk mengantisipasi bertambahnya kasus kekerasan tersebut, pihak dinas terus melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan pemahaman baik di sekolah maupun keluarga. Lisna, Banjar TV. Selanjutnya, Polres Banjarbaru melaksanakan sosialisasi rencana pengalihan rute dan penutupan jalan yang akan mulai dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025 guna mendukung proyek perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di kilometer 31. Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 31 di Banjarbaru rencananya akan dilakukan penutupan mulai dilaksanakan 10 Juni hingga 15 November 2025. Ini sesuai surat edaran Gubernur Kalimantan Selatan guna mendukung pembangunan infrastruktur jalan. Satlantas Polres Banjarbaru telah menyiapkan jalur alternatif dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di ruas jalan tersebut. Pengendara dari arah Benua 6 dan wilayah hulu sungai diminta untuk melewati jalur melalui jalan Trikora. Sementara mobil kecil dan motor bisa menggunakan jalan RO Ulin dan jalan Sidorejo. Jadi untuk pengalihan arus kami sampaikan bahwa untuk masyarakat yang berasal dari Benua 6 atau dari Tabalong, Balangan, kemudian Barabe,
KSS, Tapin, kemudian Banjar yang melintas di Jalan Banjarbaru bisa beralih, atau yang mau ke Banjarmasin mau mindah jalurnya ke Jalan Trikora. Nah, kecuali yang mempunyai tempat atau mau berkunjung ke dalam kota Banjarbaru masih bisa sampai di KM 32 Jalan Ayani. Nah, ada beberapa jalan-jalan alternatif yang nantinya juga bisa melalui dalam kota Banjarbaru, yaitu melalui jalan atau KM 33, kemudian jalan Sidorejo, tetapi khusus untuk angkutan R2 dan R4 atau mobil-mobil kecil. Sedangkan untuk mobil-mobil besar yang sifatnya untuk angkutan barang, semuanya melewati jalan Trikora, baik dari arah Banjarmasin maupun dari arah Bendungan 6. Embang Pramono menambahkan kendaraan volume besar wajib melintas jalur Trikora, sedangkan untuk jalan alternatif lain melalui Jalan Lingkar Utara, Jalan Karet, dan jalan arah bandara. Terkait hal itu, kepada pengguna jalan diminta untuk mematuhi aturan lalu lintas dengan bijak guna ketertiban berkendara serta keselamatan bersama. Dan pada saatnya nanti, para petugas akan ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk mengatur arus lalu lintas di jalan alternatif. Peri Putra melaporkan untuk Banjar TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, kloter 12 embarkasi Banjarmasin diberangkatkan dari asrama haji menuju Bandar Udara Syamsuddinor untuk selanjutnya bertolak menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Mendekati puncak ibadah haji, jemaah diingatkan agar menjaga kondisi dan menyimpan tenaga untuk prosesi ibadah haji. Kloter 12 embarkasi Banjarmasin yang terdiri dari 1 jemaah Kabupaten Banjar, 81 jemaah Hulu Sungai Selatan, 329 jemaah Hulu Sungai Tengah, 2 jemaah Tapin, 1 jemaah Banjarbaru, 2 jemaah Banjarmasin, 3 jemaah Palangkaraya, 1 jemaah Barito Timur, total jemaah haji 429 orang termasuk petugas haji. Kepala Kanwil Kemenak Kalimantan Selatan Muhammad Tamrin berpesan, mendekati puncak haji, jemaah agar tidak memaksakan melakukan amalan sunnah, menyiapkan tenaga sebaik-baiknya, serta mematuhi peraturan yang berlaku di Arab Saudi. Jemaah juga dihimbau agar menghindari sinar matahari secara langsung, mengingat saat ini cuaca di Mekah tergolong ekstrim. Ini adalah gelombang terakhir, gelombang kedua, gelombang ini, dan ini adalah mendekati puncak haji. Apa yang disebut dengan puncak haji? Ar-Rusna, Arafah, Mina, Muzdalifah. Karena nanti 6 Juni itu adalah Idul Adha. Jadi ini adalah puncak haji sebelum 6 Juni itu 3 hari sebelumnya sudah memasuki Arafah. Nah, jadi saya sarankan agar tenaganya tidak melaksanakan umrah sunat ataupun amalan-amalan yang lain yang kita kejar. Yang kita turuti adalah wajib haji, rukun haji, dan syarat haji, sehingga semuanya fisik kita sudah siap. Ini saran ulun, dan mematuhi peraturan yang sudah ditentukan di sana, makanan yang sudah disiapkan agar dimakan, kemudian sajian buah-buahan yang disajikan juga dinikmati, karena memang porsinya untuk kita jamaah haji reguler memang benar-benar difasilitasi oleh Panitia Haji Arab Saudi, begitu, khususnya Direktorat Jenderal Haji dan Umrah Kemenak RI. Sementara itu, salah seorang jemaah haji termuda dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Muhammad Rijal Ramadhani, mengaku dirinya berangkat menemani ibunya dengan posisi menggantikan sang ayah yang telah meninggal dunia. Mengganti Abah kemarin karena Abah meninggal, karena ulun diperintah Abah disuruh menggantikan dengan menolong mama. Dari malam Abah menyetor dari 2011 sampai sekarang. Sudah mengira kan kadeswa menyetor belum, kadeswa apa-apa, masih sokai sedikit, kayak takajut lah pada
ulun dipanggil. Mungkin memang panggilannya kah sudah pada takut. Hingga keberangkatan Kloter 11 embarkasi Banjarmasin, tercatat 2 jemaah haji telah meninggal dunia di Tanah Suci, yakni 1 jemaah asal Kabupaten Tabalong dan 1 jemaah asal Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, ketersediaan hewan kurban seperti sapi, kerbau, dan kambing di wilayah Kabupaten Barito Kuala untuk keperluan Idul Adha tahun 1446 Hijriah dinilai tercukupi. Barito Kuala sebagai salah satu sentra peternakan di Kalsel memastikan memiliki stok hewan kurban melimpah untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha 1446 Hijriah. Hal ini disampaikan langsung Kepala Disbunnak Batola Suwartono saat disambangi Banjar TV di sela kegiatannya di halaman kantor Bupati Batola belum lama tadi di Marabahan. Dijelaskannya untuk ketersediaan hewan kurban yang diinventarisir Dinas Perkebunan dan Peternakan Batola, tersedia sapi sebanyak 2.558 ekor, kerbau 65 ekor, dan kambing 147 ekor. Sedangkan sapi kurban terbanyak di Kecamatan Mandastana berjumlah 1.200 ekor, kemudian Wanaraya 420 ekor, Rantau Badau 400 ekor, Belawang 250 ekor, dan Barambai 208 ekor. Sementara untuk Kecamatan Alalak memiliki stok kambing terbanyak sejumlah 50 ekor, disusul Barambai 25 ekor, Wanaraya 20 ekor, sedangkan Rantau Badau dan Marabahan masing-masing 15 ekor, serta Mandastana 12 ekor. Adapun untuk hewan kurban jenis kerbau berada di Kecamatan Kuripan, tahun ini siap menyediakan paling banyak 56 ekor kerbau. Lebih lanjut, Suwartono mengaku pihaknya selalu melakukan pencegahan dini setiap hewan yang didatangkan dari luar Batola, langsung divaksin oleh dokter hewan yang ada di instansinya. Begitu juga sebelum sampai ke peternak di Batola, hewan yang datang harus menjalani pemeriksaan di Balai Karantina Hewan dan Ikan serta Tumbuhan. Dalam rangka kita untuk menghadapi Hari Raya Idul Adha, kami dari Dinas Perkebunan Peternakan intent untuk selalu memberikan pelayanan kesehatan kepada peternak-peternak yang ada di Kabupaten Barito Kuala, yang khususnya ternak-ternak yang masuk yang ke Kabupaten Barito Kuala. Kami selalu memvaksin dan melaksanakan pemeliharaan kesehatan. Nah, hal tersebut sangat perlu karena kita mengantisipasi akan terjadinya penyebaran penyakit mulut dan kuku. Jadi alhamdulillah dari tim kesehatan hewan kami selalu intent ke lapangan untuk memeriksa sapi-sapi yang ada di peternak di Barito Kuala. Sementara pemilik kandang penjual sapi kurban Adiansa mengaku ketersediaan stok sapi tahun ini tercukupi, terutama untuk jenis sapi lokal. Adiansa juga mengutamakan sapi lokal dari Wanaraya, baru selebihnya didatangkan dari luar pulau. Sedangkan harganya bervariasi mulai dari 15 juta hingga 25 juta tergantung pembeli. Beliau juga tuh ngambil sapi lokal juga di petani kan. Jadi alhamdulillah stok di petani yang hampir 400 ekor itu sudah habis. Jadi mungkin kalau ada tambahan-tambahan sebagian baru datang dari luar, dari Kupang. Harga variasi kita mulai dari 15 juta ada sampai ke 25 juta ada. Sarpani melaporkan untuk Banjar TV. Sementara itu, pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, sejumlah harga rempah-rempah mulai mengalami sedikit penurunan, di antaranya bawang merah dan bawang putih. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, sejumlah harga rempah-rempah di pasar tradisional mulai mengalami sedikit penurunan. Di antaranya bawang merah dan bawang putih yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan, seperti terpantau di Pasar Sentra Antasari, Banjarmasin Tengah, Kamis 29 Mei 2025.
Sulis, salah satu pedagang rempah setempat, menyebutkan bawang merah yang sebelumnya dijual seharga Rp35.000 kini mulai turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Harga bawang putih dari sebelumnya Rp38.000 kini menjadi Rp33.000 per kilogram. Sementara itu untuk bawang merah dan bawang putih yang sudah dikupas dijual kisaran Rp35.000 per kilonya. Turun, tahu kan ada belum lagi. Biasanya naik bang. Merah yang berkuyak ke berkulit kah? Yang berkulit dulu. 30 kilonya. Sebelum turun harga 35. 35 jadi 5.000 turunnya. Kalau yang berkuyak 35. 35 sekilonya. Bawang putih 35. Sulis menambahkan, penurunan ini terjadi karena pasokan yang melimpah dari daerah sentra produksi serta distribusi yang cukup lancar. Para pedagang setempat berharap dengan turunnya harga bawang merah dan bawang putih ini, ketersediaan stok pasokan tetap terjamin agar tidak terjadi lonjakan harga hingga Idul Adha nanti. Jaki Mubarak, Banjar TV. Baik pemirsa, Lintas Bandung Sepekan akan segera kembali dengan ragam informasi lainnya. Di antaranya, UMB luncurkan produk Sanbumin. Tetaplah bersama kami.